persilahkan duduk. Kita akan mendengarkan pujian dari par dan guru sekolah minggu selingkungan kota. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Pengasih, kami mengaku bahwa kami gagal menjalankan kehidupan gereja ini dalam kuasa dan rancangan-Mu. Kami cenderung melakukan apa yang kami pikirkan, bukan apa yang Tuhan pikirkan bagi gereja-Mu. Maka kemanusiaan kami meredupkan kuasa-Mu dan wibawa sorgawi dalam pelayanan kami. Dengarkanlah pemberitaan anugerah bagi kita semua. Setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh, Tuhan mengampuninya. Sebab Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat kepada semua yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat yang ke-9. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Demikian berita anugerah dari Tuhan bagi kita sekalian. Rohani 119 baitnya yang kelima, dibangunkan di dunia. Berdirilah gereja Tuhan dan
menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan petunjuk hidup baru ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dipersilahkan duduk. Paduan suara PAM selingkungan kota akan memuji Tuhan.
pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, dan seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat, jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan, tapi juga memelihara dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup tiap-tiap hari. Batu penjurunya, memang
Rasul Tuhan Otto dan Geisler yang menjadi utusan sendiling dari UZV dan juga dari RMG Belanda, Gosner dan Hedring, memasuki tanah dan negeri kita, negeri hitam, negeri yang dihindari oleh semua orang, negeri yang gelap. Dan kedua rasul ini boleh memasuki tanah yang gelap itu. Menaklukkan tanah ini dengan mengucapkan Inamen Gottes betraten wir das Land, atau dengan nama Tuhan kami injak tanah ini. Menjadi catatan penting untuk semua orang GKI di atas tanah Papua, bahwa doa pertama di atas tanah ini bukan didoakan dalam sebuah gereja. Doa pertama di atas tanah ini bukan didoakan dalam sebuah keluarga Kristen. Doa pertama di atas tanah ini bukan didoakan dalam unsur-unsur gereja ini. Doa pertama di tanah Papua ini bukan didoakan di dalam satu jemaat. Tetapi doa pertama di atas tanah ini didoakan di semak-semak belukar pantai Pulau Mansinam. Amin. Saya belum dengar suara dari jemaat lingkungan kota ini. Amin. Itu menandakan bahwa di atas tanah ini belum ada orang yang percaya kepada Tuhan. Kan Bapak Ibu jawab pelan-pelan, saya yakin bahwa memang sudah 68 tahun, sudah semakin tua ya. Bapak Ibu hari ini duduk di sebuah jemaat yang sebenarnya masih 9 tahun, tapi perilakunya seperti 30 sampai 40 tahun jemaat ini. Tepuk tangan. Jemaat ini baru 9 tahun, 4 Oktober 2024 saya yang memimpin ulang tahun jemaat ini. Yang meresmikan gereja ini pun juga hari ini hadir di tengah kita, yang pada masanya menjadi ketua sinode GKI di tanah Papua, Pendeta Albert Yoko. Perjalanan sinode GKI di tanah Papua sampai memasuki usia 68 tahun dinakodai oleh 12 pemimpin, mulai dari Philip Jacques Penner Rumaino, ketua sinode pertama, sampai pada hari ini Pendeta Enricus Mofo. 12 ketua sinode menakodai gereja ini dalam berbagai macam benturan, hambatan dan tantangan. GKI di tanah Papua mendengarkan Injil yang dibawa oleh para rasul, orang-orang Papua yang miskin itu, yang digembalakan oleh Tuhan sendiri, yang mengantarkan terang kehidupan di atas tanah ini. Dalam masa kebodohan dan kemiskinan mereka, dalam keterbelakangan itu mereka melihat ada satu kehidupan abadi yang datang di dalam pemberitaan Injil itu. Lalu mereka menerima Injil Tuhan. Mereka menjaga Injil itu secara baik. Mereka berusaha untuk menumbuhkan Injil itu di atas tanah ini selama 101 tahun. Benar-benar mereka merasa mampu bahwa Injil ini akan merasuki hidup kita di atas tanah ini. Maka mereka bertekad di tanggal 26 Oktober 1956 melaksanakan sidang sinode pertama di Hollandia Binnen, Abepura, yang juga pada hari ini gedung gerejanya diresmikan oleh sinode. Bapak Ibu tahu sidang sinode pertama itu terjadi dalam wilayah pelayanan klasis GKI Sentani. Pada masa itu wilayah klasis Sentani sampai ke Sion Dok 8, sampai ke Genyem, Nimboran, sampai ke semua tempat di seluruh Jayapura ini. Karena klasis GKI Sentani dalam sejarahnya berdiri tahun 1949, menjadi klasis tertua di seluruh
gereja GKI di tanah Papua. Halo? Sunyi sekali. Halo? Kita paling tertua dari 70 klasis hari ini. Kita bicara di atas data sekunder, data primer yang hari ini dipegang oleh gereja. Kita tidak main-main. Cikal bakal berdirinya Sinode GKI di tanah Papua juga ditopang oleh klasis Sentani. Amin. Bapak Ibu, ini khotbah ini bahaya. Ya, 14 jemaat yang hari ini hadir harus menjadi 14 tiang terkuat di klasis ini. Kita tidak khotbah main-main hari ini. Bapak Ibu harus tunjukkan ke seluruh tanah Papua bahwa kami ada di sini. Bapak Ibu terlebih lagi harus tunjuk kepada Tuhan bahwa kami ada di sini, Tuhan. Setelah mereka menetapkan gereja ini dimulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 23 September tahun 1954. Mereka melakukan proto-sinode di Serui. Di dalam proto-sinode itu disebutkan dalam dokumen-dokumen penting gereja ini oleh para misionaris menilai bahwa GKI tidak bisa berdiri sendiri. GKI tidak mampu untuk membeli kertas. GKI tidak mampu untuk membayar gaji penginjil. GKI tidak mampu untuk membeli sesuatu dari sisi finansial. Di dalam proto sinode itu pendeta J. Mori Musendi berdiri dan menyampaikan kepada seluruh forum, GKI harus berdiri sendiri selama firman Tuhan masih diberitakan di atas mimbar-mimbar gereja ini, maka GKI akan tetap berlayar maju di dalam kepemimpinan Tuhan. Kami miskin, kami bodoh, kami tidak berpengetahuan, tetapi di mana Alkitab ini kami buka, maka semuanya kami peroleh dari Allah Sang Halik. Inilah yang menjadi roh berdirinya kekuatan besar dalam gereja ini. Hingga kita memasuki 68 tahun hari ini. GKI memasuki usia ini, GKI menjadi 70 klasis hari ini. GKI dibagi dalam 12 wilayah di seluruh tanah Papua. Hari ini GKI telah memiliki 2054 jemaat di seluruh tanah ini. Kemajuan gereja ini bukan terletak pada kepemimpinan sinode. Kekuatan gereja ini tidak terletak pada klasis. Kekuatan GKI di tanah Papua dalam seluruh pekerjaan dan panggilannya terletak di atas seluruh anggota sidik gereja ini yang hari ini telah hadir dalam ibadah ini. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Karena itu kita yang sini wajib untuk memberikan iuran sini. Jangan tepuk tangan saja. Cara yang tepuk tangan yang sudah kasih selesai iuran sini sampai bulan Oktober. Kalau belum pulang dari sini, telepon bendara jemaat kasih selesai, supaya tepuk tangan kita hari ini sah. Kekuatan kita ada di atas anggota sidik gereja. Dan di atas Tuhan meletakkan seluruh pekerjaan pekabaran Injil ini juga bukan di atas pundak pegawai-pegawai, bukan di atas pundak pejabat-pejabat, tetapi Tuhan meletakkan pekerjaan pekabaran Injil ini di atas lidah yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sedikit-sedikit yang Bapak Ibu kasih itu sudah yang bawa gereja ini maju. Dari awal telah diragukan gereja ini akan berdiri secara mandiri, tetapi kenyataannya dalam tuntunan dan kuasa Allah, hari ini kita telah berada pada 68 tahun.
dengan jumlah 70 klasis dengan jumlah 2054 jemaat di seluruh tanah Papua yang terbagi dalam 12 wilayah, termasuk jemaat GKI Elroy Sentani di sini. Di tahun 1956 ketika gereja ini berdiri sampai dengan tahun 1962, mereka memakai nama karena situasi politik, karena situasi ekonomi, karena seluruh keadaan tanah ini. Mereka memberi nama Evangelica Christelijke Kerk in Netherlands, New Guinea. Halo, saya sudah mulai ke Belanda. Bapak Ibu masih tinggal di Sentani. Ya. Setelah itu dari tahun 1962 sampai dengan 1972 mereka menggantikan nama yang tadi dari bahasa Belanda, bahasa Jerman itu mereka kasih pindah Gereja Kristen Injili di Irian Barat. Itu nama kedua gereja kita. Setelah itu dari tahun 1972 sampai dengan tahun 2000 mereka ganti lagi nama gereja ini menjadi Gereja Kristen Injili di Irian Jaya. Di tahun 2000. Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2024 mereka menggantikan dengan nama apa? Amin. Bapak Ibu tahu nama ini? Orang-orang yang memiliki hikmat dan akal budi dalam gereja ini mengikat seluruh Papua ke dalam GKI dan GKI ke dalam Papua dengan penggunaan nama ini. Gereja Kristen Injili di tanah Papua yang tidak dapat dipetak-petakan. Itu artinya bahwa di mana tanah Papua itu terletak, di situ ada GKI. Dan GKI tidak ada di mana-mana, hanya ada di tanah Papua. Sifat Injilinya hari ini telah kita kerjakan. Sifat oikumenis dari gereja ini hari ini telah kita kerjakan. Terlebih dalam sidang Sinode Waropen, gereja telah memberikan ruang kepada seluruh suku bangsa di dalam gereja ini untuk melakukan ibadah-ibadah dalam liturgi budaya dan etnik mereka, supaya kekayaan dari Allah yang diterima oleh semua suku bangsa yang bergabung dalam gereja ini boleh berkreasi untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mohon izin Bapak Ibu, Bapak Pendeta selupa pembacaan firman tadi. Di 1 Korintus tadi ya, 1 Korintus 14 ayat berapa yang baru datang? Ayat 26 ya. Sebenarnya pembacaan kita ini sudah ditetapkan oleh Sinode lewat Departemen Pembinaan dan Pelayanan tingkat Sinode untuk diberitakan pada hari ini tentang situasi di Korintus, karena situasi di Korintus dalam latar belakang kota Korintus itu sedang terlihat di atas tanah kita, di tanah Papua. Kejahatan-kejahatan yang begitu besar mulai terjadi di atas tanah ini. Sehingga pembacaan ini ingin memberikan sedikit saran dan informasi kepada seluruh warga GKI untuk memperhatikan kemajuan zaman dan teknologi pada abad ini. Karena di Korintus itu menjadi, di masanya itu menjadi satu kota yang cukup ramai, kota pelabuhan dengan memiliki 2 pelabuhan besar. Satu pelabuhan itu namanya Lekem yang berada di bagian barat untuk melakukan perdagangan ke Italia dan juga negara-negara sebagian di Eropa. Lalu satu pelabuhan yang besar itu namanya Kenkrea, itu berada di sebelah timur juga untuk melakukan perdagangan.
kemajuan gereja ini menjadi satu kota yang disebut kosmopolitan dan cukup maju. Tetapi kehancuran kota ini dalam kemajuan itu terlihat dari kebejatan moral. Di situ terjadi perjumpaan berbagai macam budaya. Kemudian kehidupan setiap orang itu dipengaruhi oleh bentuk kehidupan yang disebut hedonisme. Kehidupan hedonisme itu adalah kehidupan yang hanya mau senang-senang begitu. Miniaturnya kita bisa lihat seperti di Bali. Ya, di Bali itu tidak ada orang kasih proposal minta uang di sana. Orang yang masuk ke Bali itu orang yang ATM-nya sampai sudah tumpah-tumpah, Bapak Ibu. Halo? Jangan coba-coba ke Bali, ya. Nanti kembali ke Papua pasti kredit lagi. Bentuk kehidupan ini yang sedang dipraktekkan oleh semua orang yang berada di Korintus. Mereka mau saja untuk melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan mereka, dan berbagai macam kejahatan itu ikut bertumbuh bersama. Karena itu kota Korintus juga terkenal karena kebejatan moralnya. Di situ seks bebas dan berbagai macam kejahatan itu dilakukan di kota Korintus. Situasi ini mulai berbalik kepada kita di atas tanah Papua. Tetapi pada dasarnya ketika Allah memanggil Israel untuk datang pada penyembahan kepada Yahweh, sebab Yahweh Israel itu, Musa telah memegang peraturan dari Gunung Sinai untuk menjadi bagian yang dilaksanakan oleh seluruh umat Israel. Sehingga di atas dasar itu Rasul Paulus mau orang-orang yang telah menerima Injil dari mulutnya di Korintus itu harus melaksanakan sebuah ibadah yang sopan dan teratur. Tidak boleh ibadah yang tidak sopan dan teratur. Karena ibadah yang sopan dan teratur itu merupakan ciri khas pengajaran Injil yang dibawa oleh Rasul Paulus ke kota Korintus. Bentuk itu yang harus dilakukan dalam hidup mereka. Tertib. Seperti yang hari ini sedang dilakukan oleh GKI di tanah Papua. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Syukur kita menyembah kepada Tuhan dan Tuhan menerima ibadah kita. Tuhan tidak miskin dalam ibadah Bapak Ibu. Tuhan tidak miskin dalam persembahan. Biliunan malaikat di sorga berlapis-lapis dalam kerupnya, siang dan malam mereka hidup dan menyembah Allah di sorga. Allah tidak miskin dalam puji-pujian. Allah tidak miskin dalam persembahan. Allah yang punya langit dan Allah yang punya bumi dan segala isi. Syukur hari ini kita menyanyi nyanyian rohani 14, 15, 16, 17 diterima oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Syukur hari ini kita membawa sesuatu kepada Tuhan sebagai persembahan diterima oleh Allah dalam Yesus. Syukur pemberian-pemberian kita dan penyembahan-penyembahan kita dalam GKI di tanah Papua di 14 jemaat lingkungan kota diterima oleh Allah di sorga di dalam Yesus Kristus. Syukur. Karena hanya lewat Yesus semua yang kita lakukan kepada Allah itu disambut. Dan kita merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah hidup kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita berharap dalam seluruh perkembangan gereja ini, secara khusus di Klasis GKI Sentani, kita akan mencapai sebuah kedewasaan dalam seluruh persekutuan kita. Di tahun ini Klasis Sentani mengalami beberapa kemajuan penting, menertibkan seluruh pekerjaan Tuhan di Klasis ini. Pada sisi keuangan memasuki bulan Oktober 53 jemaat seluruhnya telah melakukan penyetoran ke Klasis Sentani. Seluruhnya telah melakukan penyetoran SWJ ke Sinode. Seluruhnya telah melakukan
melakukan penyetoran perpuluhan. Pada bulan September kita melakukan rapat koordinasi. Biasanya 8 jemaat dalam setiap bulan tidak bisa menyetor. Setelah kita melakukan rapat koordinasi keuangan, bulan pertama setelah rakor hanya 1 jemaat. Memasuki bulan kedua tidak ada lagi 1 jemaat, tapi seluruh jemaat mampu melakukan penyetoran kepada gereja ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Belum tentu klasis-klasis di tanah Papua seluruh jemaatnya bisa setor. Tapi di klasis Sentani sampai dengan hari Pendeta Suebu berdiri di mimbar ini, 53 jemaat sanggup menyetor. Dan tidak ada istilah bolong-bolong dalam penyetoran kita. Meskipun dari 70 klasis kita mendapat prestasi pada urutan kelima. Hari ini kita sedang berjuang. Ya, mungkin urutan 5 di dunia, kalau di surga bisa urutan 1 kah? Begitu. Halo? Biar di dunia urutan 5, tapi di surga urutan 1 karena klasis tertua toh. Begitu. Saya ingin minta kita baca Yesaya 55 ayat 2. Bapak Ibu yang bawa kitab milik pribadi kah, pinjam kah, HP pribadi kah, pinjam kah, buka. Ya, Yesaya 55 ayat 2. Satu, dua, tiga. Bilang mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan, mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Halo? Jelaskah kata-kata ini? Yo, hari ini kita alihkan semua uang untuk membelanjakan kebutuhan gereja ini. Ya, kita pastikan keluar dari lingkungan yang kita duduk ini dompet dalam keadaan kosong. ATM juga habis dan sendirinya di sebelah sana. Diingatkan kepada kita untuk menikmati segala berkat dan kasih Tuhan secara teratur baik, karena roti itu selalu merujuk kepada pengertian tentang firman Allah. Roti dalam Alkitab itu rujukannya adalah firman Tuhan. Karena itu semua berkat-berkat Allah yang kita peroleh dalam hidup kita harus dikelola, harus diatur dengan baik, supaya semua yang kita tata dengan baik itu akan menghasilkan satu sajian yang lezat dalam hidup kita. Artinya kebahagiaan dan kesejahteraan ketika setiap orang memanage pemberian-pemberian Tuhan itu secara baik. Bapak Ibu, Korintus itu orang-orang jatuh karena pengaruh hedonisme. Mereka menerima berkat-berkat Allah dan menggunakan untuk menyenangkan hidup mereka dan melupakan uangnya untuk membelanjakan yang disebut roti. Halo? Telepon yang di rumah bawa, yang ada simpan lagi, bawa ke sini. Hari ini kita mau selesaikan. Kita akan selesaikan di depan mata ketua sinode yang meresmikan gereja ini hari ini. Baru usia 9 tahun jemaat ini. Bapak Ibu bisa lihat tiang-tiang besar yang mengelilingi kita. Bukankah ini menunjukkan kedewasaan iman dari jemaat ini? Tanpa Bapak Ibu hadir di sini, tanpa pendeta melayani di sini, tanpa penatua Siamas melayani di sini, tanpa jemaat Elroy,
Tanpa jemaat-jemaat kita di Kelasi Sentani memberi dukungan, tentu tiang-tiang ini tidak berdiri. Bukti iman jemaat GKI Kelasi Sentani hari ini sedang Bapak Ibu perhatikan. Kita akan bilang kepada Tuhan, selama masa hidup gedung gereja ini akan ditutup atapnya. Dan pastikan saya akan hadir pada hari pentabisan di sini. Amin. Terhadir di sini ya, sudah Bapak Ibu hadir di atas saja ya. Nanti kita lihat kalau ada absen hari ini. Hari pentabisan kita absen lagi. Karena itu mari, 68 tahun Tuhan tinggal dengan kita dalam GKI di tanah Papua. 68 tahun Yesus juga tidak hanya tinggal di sorga, tapi Yesus hadir dalam Injilnya menjadi semua keluarga-keluarga GKI di tanah Papua. Yesus hadir di setiap rumah tangga dan keluarga kita menjadi bagian dari hidup kita. Yesus menjadi milik setiap pribadi yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat Tuhan dan keselamatannya. Karena itu sampai hari ini kasih Yesus terus menetap dalam hidup kita, dan kasih-Nya tidak pernah pudar dan surut pada kita. Perkataan-perkataan Yesus menghidupkan kita di dalam seluruh hidup iman dan percaya kita, di seluruh jemaat-jemaat kita, secara khusus di 14 jemaat di wilayah kota. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk menjadi satu keluarga Allah yang terhimpun dalam persekutuan surgawi di dunia ini. Kita meninggalkan latar belakang perbedaan suku budaya kita, tetapi menjadi satu di dalam Kristus, di dalam gereja ini. Betapa baiknya Tuhan yang mendirikan jemaat-jemaat kita. Nyanyian rohani 119 bait ayat 1 bait terakhir. Mana organ? Kita menyanyi yang bait terakhir saja. Bait terakhir saja ya. 1, 2, 3. Jemaat yang didirikannya. Satu kali lagi. Jemaat yang didirikannya. Seluruh jemaat-jemaat kita didirikan oleh Yesus. Yesus mendirikan jemaat GKI Elroy Sentani di sini karena Yesus percaya bahwa kita ada di sini. Hari ini Yesus memanggil kita untuk melihat rumahnya yang belum selesai dibangun. Kita bisa melihat dengan mata kita, tapi juga kita melihat dengan hati kita. Betapa kasih Tuhan yang tak pernah putus-putusnya kepada kita. Saya yakin dan percaya hari ini yang duduk di bawah tenda ini, yang hadir dalam ibadah ini, termasuk yang berdiri di mimbar, kita belum pernah memberikan wajah kita untuk diludahi oleh dunia ini. Tapi Yesus Kristus telah memberikan wajahnya diludahi oleh dunia ini. Yesus Kristus memberikan kepalanya dimahkotai oleh dunia ini. Yesus Kristus memberikan tubuhnya dicambuk oleh dunia ini. Yesus Kristus memikul salib, jatuh dan bangun, bertahan sampai ke Golgota. Yesus Kristus rela untuk gantung antara langit dan bumi ini. Yesus Kristus menumpahkan darahnya untuk kita. Karena untuk kita Yesus telah mempersembahkan seluruh hidupnya, agar kita semua yang mati karena dosa mengalami kehidupan dan keselamatan yang kekal di dalam Dia. Apa saja yang saudara perlu untuk Tuhan kasih, beritahu langsung kepada Tuhan. Jangan pernah saudara menangis di bahu orang lain, tapi menangislah kepada Tuhan. Karena Yesus bukan orang lain. Yesus telah menjadi keluarga kita di dalam rumah kita. Karena itu rumah kita juga terbuka, supaya seluruh program dari Yesus itu dilaksanakan dalam seluruh peribadahan yang berlangsung di tengah-tengah keluarga kita.
Pastikan keluarga-keluarga kita kuat di dalam Kristus. Pastikan hari-hari kita dalam memperoleh berkat teratur terukur. Dan Tuhan meletakkan tanggung jawab penyelesaian gedung gereja El Roy kepada kita semua pada pundak yang tepat di hari ini. Biarlah kekuatan firman-Mu hari ini menyegarkan seluruh hidup kami, supaya kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik dalam GKI di tanah Papua, dalam jabatan pendeta, dalam jabatan penatua Siamas, dalam jabatan di 4 unsur. memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Sambil
telaganya, pesisir pantai dan pulau-pulau. Disitulah kami bekerja. Yang tua kami bekerja. Kami bekerja bagi-Mu Tuhan. Amin. Sampai pedalaman membawa Injil kerajaan-Mu bagi semua umat kuat keras bagi suara. Puji syukur bagi-Mu Tuhan Gembalaku, beri berkat-Mu dan tuntun kami. Beriku setia mengabdi bagi-Mu dalam GKI di tanah Papua. Ayat 2. Beri berkat-Mu dan tuntun kami. Beriku setia mengabdi bagi-Mu dalam GKI di tanah Papua. Puji syukur. Puji syukur bagi-Mu Tuhan Gembalaku, beri berkat-Mu dan tuntun kami. Beriku setia mengabdi bagi-Mu dalam GKI di tanah Papua. Yang saya hormati Ketua Klasi Sentani Kota Kabupaten Jayapura beserta anggotanya. Yang saya hormati Ketua DPRK beserta anggotanya. Yang saya hormati Bapak Pendeta Albert Yoku. Yang saya hormati Ibu Cynthia Talantan. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta dari 14 Jemaat GKI Klasi Sentani Kota. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang sudah boleh mengambil bagian dalam ibadah HUT GKI di tanah Papua yang ke-68. Bapak Ibu yang saya hormati, kami akan melaporkan progres pembangunan yang sudah dilakukan oleh Jemaat GKI Elroy Sentani. Dasar Surat Keputusan PHMD GKI Elroy Sentani nomor 02-A-13 sebagaimana dirubah dengan SK PHMD GKI Elroy Sentani nomor 55-A-13/13 tentang panitia pembangunan GKI. Kami ulangi, tentang panitia pembangunan gedung gereja GKI Jemaat Elroy Sentani tahun 2023. Bapak Ibu, yang kedua kami laporkan bahwa luas pembangunan gedung gereja yang ada sekarang kita boleh duduk bersama-sama seluas 40 kali 18 meter persegi atau kurang lebih 720 meter persegi yang kami sudah bangun dan fondasinya sudah berdiri dan tiang-tiangnya sudah ada.
di sekitar kita semua. Yang ketiga, progres pembangunan. Satu, pekerjaan yang sudah dikerjakan dari tahun 2017 sampai dengan 2024 dengan presentasi sebesar 42,98%. Dengan presentasi tersebut, pekerjaan pendahuluan kami sudah mencapai 100%, pekerjaan tanah dan fondasi kami sudah mencapai 100%, pekerjaan pasang struktur beton dan dinding kami baru mencapai 50%, sehingga total yang sudah kami lakukan adalah mencapai 42,98%. Yang kedua, pekerjaan yang belum dilaksanakan atau dikerjakan dengan presentasi kurang lebih 57,02% dengan rincian sebagai berikut. Pekerjaan pemasangan struktur beton dan dinding 50%, pekerjaan pintu, jendela dan plafon masih 0%, pekerjaan pengecetan masih 0%, pekerjaan mekanikal elektronik sebesar 0%, pekerjaan akhir sebesar 0%. Total semua menjadi 57,0%. Yang keempat, pembiayaan. Satu, rekapitulasi rencana anggaran biaya pembangunan gedung gereja Jemaat GKI El Roy Sentani sebesar 7.827.000.000 rupiah. Dua, penerimaan tunai dari beberapa aksi dana berupa sumbangan dari jemaat dan donatur yang digunakan untuk pembangunan gedung gereja mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2024 sebesar 1.629.113.087 rupiah. Tiga, penerimaan dari sumbangan berupa material dari jemaat dan donatur yang digunakan untuk pembangunan gedung gereja mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2024 sebesar 1.043.667.260 rupiah. Empat, total dana yang digunakan untuk pembangunan gedung gereja sebesar, total dana yang digunakan untuk pembangunan gedung gereja sebesar 3.052.687 rupiah. Ini yang sudah kami gunakan sampai hari ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari kiri ke kanan, ke muka, ke belakang, ini baru mencapai 3 miliar. 1 miliar lebih adalah donatur dan sumbangan khusus dari jemaat. Sementara 1 miliar lebih itu dari sumbangan berupa material yang juga dari jemaat maupun dari donatur yang lain. Kelima, penutup. Demikian laporan panitia pembangunan atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Di tempat ini kami akan mengundang Bapak Ibu sekalian. Kami kasih makan Bapak Ibu hari ini semua. Tapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, Bapak Ibu pulang hanya dompet kosong dan ATM kosong. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Tepuk tangan kurang meriah. Mari kita berikan tepuk tangan untuk panitia pembangunan gedung gereja Jemaat GKI El Roy Sentani. Bapak Ibu tanda tepuk tangan kah? Terima kasih tepuk tangannya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak sambutan dari mana-mana. Sebagai gereja yang mengikuti satu organisasi secara sinodos, sambutan yang hari ini kita dengar di sini sama dengan yang disampaikan di seluruh tanah Papua.
Yang saya hormati pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua, pimpinan Badan Pekerja Klasis dan pimpinan jemaat, para pelayan firman, emeritus majelis jemaat serta seluruh warga jemaat dan hadirin sekalian yang berbahagia, perwakilan dari pihak pemerintah dan adat yang hadir pada kegiatan kita hari ini, juga kandidat-kandidat kita yang hadir, ada Bapak Ranti Tasak, ada Bapak Toam. Kita tepuk tangan. Terima kasih juga tadi ada Bapak Ketua DPR dan Ibu. Ya, kita tepuk tangan untuk Ketua DPR yang baru, Bapak Rudi. Bapak Ibu, saya hadir sebagai rohaniawan dalam pelantikan, jadi saya hafal semua. Terima kasih untuk mantan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Ibu Cynthia Talantan. Ya, beliau terlepas dari Kabupaten Jayapura menuju ke Port Numbai di tingkat provinsi. Seluruh petugas gereja GKI di Kelasi Sentani dari 14 jemaat, 4 pendeta yang saya hormati, 14 pendeta yang saya hormati, wakil-wakil ketua, sekretaris majelis, wakil sekretaris, bendara-bendara jemaat, barisan para penatua Syamas di 14 jemaat yang hari ini hadir. Yang saya hormati pimpinan unsur di 14 jemaat PKB, PW, Pemuda dan PAR. Yang saya hormati semua orang tua yang hadir. Yang saya hormati istri dan suami seluruh petugas gereja. Yang saya hormati anak-anak dari semua keluarga-keluarga kita di 14 jemaat yang hadir. Yang kami kasih dan cintai Ketua Majelis Jemaat dan seluruh jajaran Majelis Jemaat Elroy di tempat ini. Kita tepuk tangan untuk tuan rumah. Bapak Ibu jangan stop tepuk tangannya, dilanjutkan untuk Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja dan rombongannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang saya kasih hormati dalam Tuhan. Mari pasang telinga, saya baca cepat-cepat karena ada 4 lembar. Dengar baik-baik supaya menuju ke 69 tahun kita sudah tahu apa yang kita mau kerja dari hari ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang senantiasa menyertai hingga memasuki bulan Oktober dan diberi kesempatan untuk bersama ikut dalam perayaan hari ulang tahun ke-68 berdirinya GKI di Tanah Papua yang diperingati pada hari ini 26 Oktober 2024. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita dituntun oleh tema perayaan HUT 68 tahun GKI di Tanah Papua menjadi gereja pembawa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Tema ini sebagai bagian dari amanat firman Tuhan dalam landasan kerja menuju GKI di Tanah Papua yang terus bertekad menata diri menuju gereja yang dewasa, mandiri, misioner, dan modern. Kita juga mengakui bahwa GKI di Tanah Papua adalah gereja tertua yang berdiri karena buah pekabaran Injil dan menjadi sebuah organisasi modern pertama yang dipimpin oleh orang asli Papua, dihasilkan dalam suatu persidangan sending ZNHK yang mencapai kata sepakat untuk kata sepakat dan mendirikan lembaga gereja mandiri terlepas dari badan sending ZNHK, kemudian diberi nama Evangelis Christelijke Kerk of Netherlands di Guinea atau Gereja Kristen Injili di Netherlands di Guinea. Proses lahirnya gereja mandiri di Tanah Papua memiliki hubungan langsung dengan sendeling pertama Rasul Bangsa dan Negeri Papua di Mansinam, yaitu sendeling Tukang, Otto, dan Gessler, yang mentadbiskan negeri dan penduduk Papua dengan doa dalam nama Tuhan kami menginjak kaki di Tanah Papua. 7 tahun kemudian Otto berdoa untuk orang dan bangsa Papua. Ia menaruh harapannya dalam doa tentang kerinduannya untuk berjumpa lagi dengan satu orang Papua. Ingin melihat kelak di sorga satu orang Papua. Tepat 70 tahun kemudian Ishak Samuel Kenya meletakkan visi kebangkitan, pemimpin bangsa Papua yang akan bangkit untuk memimpin dirinya sendiri. Doa ini diikuti dengan hadirnya pendidikan sebagai wadah pembangunan
dan layanan dasar untuk membangun sumber daya manusia Papua melalui penginjilan dengan menempatkan guru sekolah sekaligus sebagai guru jemaat di setiap kampung. Dari sini dasar manusia Papua dikeluarkan dari peradaban lama memasuki peradaban baru. Di atas dasar Injil, pembangunan rumah guru, gedung sekolah sebagai sarana prasarana dasar terus dibangun sederhana dan dengan sukarela sebagai semangat bersama menaruh suatu harapan ke masa depan untuk anak-anak di negeri Papua. Tindakan ini disambut dan diikuti oleh pemberian subsidi pendidikan dari pemerintah kala itu sebagai wujud nyata dari hadir, bertumbuhnya dan merambatnya Injil. Papua dahulu belum mengenal penatua dan siamas. Partisipasi kaum awam yang menjadi model pemberdayaan awal. Proses penginjilan selanjutnya melahirkan pos sending wilayah yang dinamakan resort sebagai wadah berhimpun jemaat-jemaat dalam satu wilayah. Ini semua adalah kisah tentang cikal bakal atau embrio dari berdirinya GKI di masa depan. Setelah 93 tahun kemudian dibentuklah satu struktur pelayanan di bawah resort sebagai struktur pemberdayaan Bumi Putra. Nama struktur itu adalah Klasis. Struktur pemberdayaan Bumi Putra atau Klasis ditetapkan pada konferensi UZV Papua di Yoka tahun 1948. Struktur Klasis berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari resort dan work order sebagai cikal bakal tata dasar yang disusun oleh JP Kabel, ISKD, dan kemudian Tutscher membantu melalui sidang sinode persiapan proto sinode dari tanggal 13 sampai 24 September 1954 di Serui, melalui sidang sending di Serui 1924 work order mendapatkan kesepakatan dipakai sebagai tata dasar dari suatu organisasi mandiri yang disiapkan oleh Badan Sending ZNHK bersama badan sending lainnya dalam rangka mendirikan satu-satunya gereja mandiri buah sulung penginjilan di tanah Papua, terlepas atau melepaskan pisah dari Badan Sending ZNHK di tanah Papua. Suatu susunan hierarkis cikal bakal organisasi gereja sudah terbentuk di bawah pengampu Badan Sending UZV yang berubah menjadi ZNHK sebagai berikut. Suatu jemaat, di dalamnya ada penatua, siamas, pendeta, guru jemaat, penginjil, pengajar. Klasis yang memiliki wilayah jemaat-jemaat. Resor yang memiliki wilayah klasis dan jemaat-jemaat di wilayah klasis. Kemudian ZNHK mengadakan suatu sidang setingkat konferensi yang diperluas sebagai sidang pra pembentukan GKI dimulai Kamis 18 Oktober sampai dengan Senin 29 Oktober 1956. Dalam sidang inilah salah satu tanggal ditentukan, yaitu tanggal 26 Oktober 1956 sebagai hari buah sending dilahirkan dengan nama Evangelis Christelijke Kerk of Netherlands New Guinea atau sekarang GKI di tanah Papua. Dibentuk sejak itulah struktur gereja menjadi gereja mandiri, yaitu jemaat, klasis, resor, dan sinode umum. Meskipun GKI menjadi gereja mandiri sejak 26 Oktober 1956, tetapi sesungguhnya gereja di Papua sudah hadir melalui Badan Sending Tukang pada tanggal 5 Februari 1855. Doa dan Injil adalah denyut nadi yang mengalir dalam nadi negeri, tanah, dan bangsa Papua dan semua orang yang menetap di tanah Papua melalui sejarah pekabaran Injil di tanah ini. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam melanjutkan tugas pekabaran Injil, hari ini GKI di tanah Papua menghadapi perubahan-perubahan besar dunia. Mampukah GKI menanggapi perubahan dunia yang kompleks itu? Sejarah gereja telah membuktikan bahwa GKI sangat responsif dan adaptif terhadap perubahan itu. Kerja-kerja kita merupakan bukti komitmen dari GKI mengaktualisasikan kehadirannya
dalam isu perubahan Papua dengan melakukan amandemen tata gereja, peraturan liturgi dan pengakuan iman GKI untuk membangun jemaat-jemaat GKI sebagai basis pertumbuhan gereja, memasuki dan menyongsong masa depannya yang adaptif dan optimal. Pertumbuhan dan perkembangan GKI di tanah Papua memasuki usia yang ke-68 tahun. GKI melangkah menuju kedewasaan kemandirian gereja. Tercatat hingga tahun 2024, jumlah warga GKI di tanah Papua sebanyak 2.443 kepala keluarga, dengan jumlah jiwa sebanyak 830.339 jiwa. Jumlah warga jemaat GKI di tanah Papua ini merupakan hasil sensus dalam program database yang telah dikerjakan sejak Januari 2018 hingga Oktober 2024, yang kini telah terintegrasi dalam program Sistem Informasi dan Administrasi Warga GKI atau disebut Sinar GKI. Selain itu, GKI di tanah Papua hingga memasuki usia ke-68 tahun memiliki jumlah pegawai organik gereja aktif yang tersebar di seluruh lembaga klasis jemaat sebanyak 1.749 orang, yang terdiri atas pendeta sebanyak 1.228 orang, guru jemaat sebanyak 184 orang, guru Injil sebanyak 78 orang, guru sekolah yayasan sebanyak 31 orang, tenaga non-pelayan sebanyak 228 orang, untuk melayani di lembaga-lembaga, melayani di 70 klasis, dan melayani di 2054 jemaat. GKI di tanah Papua melanjutkan perannya sebagai pendoa dan pemelihara dalam nama Tuhan Yesus untuk terus menyuarakan kepada dunia bahwa tanah dan bangsa Papua mendapatkan identitas tanah damai di atas dasar Injil sejak 1855-1956 dan 1956 sampai 2024. Sampai dengan hari ini GKI terus berperan sebagai pioner yang mengkampanyekan Papua tanah damai. Pada aspek penataan kelembagaan sepanjang tahun 2022 ke 2024, GKI di tanah Papua terus giat menyusun agenda pelayanan yang sinergi antara jemaat klasis dan sinode. Sinergitas pelayanan itu diwujudkan dengan menyusun satu konsep perencanaan bersama, bergerak bersama, menghasilkan karya dan pelayanan bersama dalam satu dokumen perencanaan GKI yang dinamakan Rencana Kerja GKI, yang di dalamnya termasuk rencana kerja jemaat, rencana kerja klasis, rencana kerja sinode, sudah termasuk dalam satu dokumen rencana kerja GKI dimaksud. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasih, peran GKI dalam gerakan oikumene dan kemitraan telah memberi perhatian terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik. Menjadi bagian penting tahun 2024 sebagai tahun politik. Kita bersyukur bahwa pemilihan kepala daerah di seluruh tanah Papua segera kita rayakan bersama pada bulan November 2024 nanti. Hati-hati Bapak Ibu, dengar. Dengar baru bikin kacau di TikTok. Sabar, baca dulu. Tahun 2024 sebagai tahun politik, kita bersyukur bahwa pemilihan kepala daerah seluruh tanah Papua segera kita rayakan pada bulan November 2024 nanti. Sinode GKI di tanah Papua menghimbau untuk semua pihak turut bersama dan mengambil bagian dalam bergumul dengan berdoa bersama-sama agar pemilu kada di 6 provinsi dapat berlangsung dengan adil dan damai. Warga gereja yang adalah warga negara tidak sekedar menggunakan hak pilihnya di TPS, tetapi menggunakan kebebasan sebagai warga negara dengan melihat hak politik sebagai anugerah Tuhan yang harus digunakan dengan baik. GKI di tanah Papua turut mendorong proses-proses demokratisasi, bukan sekedar pada demokrasi prosedural, tetapi lebih mengarah pada demokrasi substansial, di mana semua elemen warga negara dapat berpartisipasi secara optimal. Dalam konteks ini maka gereja terpanggil untuk mengedukasi warga jemaat yang adalah warga negara
untuk memaknai pilkada sebagai bagian yang tidak lepas, tidak pisah dari menghormati kultur demokrasi. Karena itu seluruh warga jemaat yang usia 17 tahun atau yang sudah kawin dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi pilkada dengan hadir di tempat pemungutan suara dan memberikan hak politik, yaitu sesuai hati nurani, memilih calon pemimpin Papua, kabupaten, kota di 6 provinsi di seluruh negeri tanah Papua. Badan Pekerja Sinode memberi apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, lembaga masyarakat adat, BUMN, BUMD yang telah membangun kemitraan bersama GKI di seluruh tanah Papua. Terima kasih kepada pimpinan denominasi gereja, tokoh-tokoh agama, serta sesama umat beragama. Terima kasih atas kerjasamanya yang terjalin selama ini. Terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada segenap pelayan firman, para pendeta termasuk emeritus, majelis jemaat di seluruh tanah Papua. Marilah dengan semangat HUT GKI ke-68 tahun kita satukan langkah untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dengan tetap terbuka dan berdoa. Ya Roh Kudus, kuatkan kami untuk menjadi gereja pembawa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Bapak Ibu jemaat hadirin yang berbahagia, marilah kita bersyukur dan terus berkreasi, berinovasi, dan bekerja keras dengan setia dan dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus atas hidup dan kerja kita yang terjadi dalam rumah besar GKI di tanah Papua. Mari kita jaga bersama dan menjadikan momentum perayaan HUT GKI ke-68 tahun 26 Oktober 2024 sebagai momentum 1 tahun sekali kita bangkit merajut, menjaga kebersamaan dan merawat keragaman dalam mewujudkan nilai kesehatian. Kita ingat bahwa hari ini Papua bertumbuh dalam 6 provinsi, bermula dari kekuatan Injil yang ditabur oleh darah dan air mata. Syukur bagimu Tuhan, Kau berikan tanahku, beri aku rajin juga, sampaikan maksudmu. Syair ini jika kita tempatkan dalam litani syukur 68 tahun dengan menyanyi, syukur bagimu Tuhan, Kau berikan GKI menjadi gereja yang bersaksi di tanah Papua. Mari kita jaga Injil, mari kita jaga tanah, mari kita jaga GKI. Kita mencapai masa depan kita dalam satu GKI di tanah Papua. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Jayapura 26 Oktober 2024. Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Ketua Pendeta Andrikus Mofu, Master Teologia. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan HUT GKI 14 jemaat di klasis GKI Sentani. Onomi, Onomi, Remai, Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Shalom, Onomi, Remai. Yang saya hormati untuk pimpinan GKI Tanah Papua, Sinode dan Klasis, secara khusus Klasis Sentani, jemaat-jemaat di Klasis Sentani, dan secara khusus 14 jemaat di kota. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita waktu dan kesempatan untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-68 dari Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Dalam konteks ini, kita juga bersyukur untuk buah hasil binaan GKI tanah Papua yang ada bisa untuk calonkan diri mau jadi gubernur,
Bupati, Wali Kota, kita tepuk tangan dulu. Kita berdoa supaya mereka bisa dengan sehat dan lancar mengikuti seluruh proses itu. Kita juga bersyukur dalam menuju 68 tahun ini ada warga jemaat yang sudah terpilih menjadi anggota DPR ya. Kita tepuk tangan untuk mereka yang sudah terpilih. Nanti kita siap-siap lagi untuk proses DPR K pengangkatan, itu yang bersumber dari adat. Juga DPRP pengangkatan untuk tingkat provinsi itu akan terjadi pada bulan depan. Ini juga untuk klasis, bisa perhatikan itu supaya itu didoakan. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini saya perkenalkan dulu bahwa saya sekarang sesudah tugas selesai sebagai Ketua Sinode, diangkat oleh keputusan Presiden nomor 15 2023 menjadi anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Republik Indonesia, khususnya untuk Provinsi Papua. Badan ini diketuai oleh Wakil Presiden, walaupun nanti berganti tetap karena itu ex officio. Lalu di dalamnya ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Kepala Bappenas. Tugas kami mengurus Papua dari 2021 sampai 2041. Hal-hal yang diurus dalam tugas Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua meliputi bidang Papua cerdas, itu menyangkut seluruh bentuk pendidikan. Lalu Papua sehat, itu menyangkut seluruh bidang kesehatan. Lalu Papua produktif, itu menyangkut seluruh bidang usaha dan UMKM atau wirausaha di dalam konteks orang asli Papua di tanah Papua. Lalu bidang yang keempat mengurus Papua Tanah Damai. Papua Tanah Damai ya sesuai dengan tema yang dipesankan oleh Sinode tadi, bagaimana menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Itu 4 pokok besar yang akan kami kawal untuk dilaksanakan di tanah Papua. Nah, dalam tugas ini ada hal-hal yang kami harapkan bisa bekerja sama dengan masyarakat adat, juga gereja, pengusaha, dan politisi dan sebagainya, untuk kepentingan seluruh kegiatan dalam 4 bidang ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, dalam hubungan dengan posisi GKI Tanah Papua, saya menyampaikan dan mengumumkan bahwa GKI Tanah Papua di mata pemerintah Republik Indonesia adalah lembaga gereja yang diakui organisasinya sangat kuat dan rapi, tertib. Rapi dan tertib. Nah, dari dokumen-dokumen GKI Tanah Papua banyak hal dipelajari untuk konteks pembangunan di Tanah Papua. Pertama, pemerintah mempelajari bagaimana pembangunan infrastruktur dasar itu dimulai oleh gereja di pedalaman. Pembangunan lapangan perintis, pembangunan klinik kecil, kios kecil, proses pemberantasan buta huruf, dan ini semua dipelajari. Yang kedua, pembangunan di Papua dilihat bahwa pembangunan ini bisa jalan damai dan aman itu oleh karena pekerjaan gereja diikuti dengan masalah pendidikan dan kesehatan. Dan ini pemerintah pelajari untuk menjadi jembatan yang baik bagi pembangunan di Papua. Kemudian untuk pendekatan pembangunan ekonomi di tanah Papua ini, kita akan lakukan pendekatan yang bersifat pendekatan kultur dan budaya. Artinya pendekatan ekonomi yang tertuju langsung kepada klan dan marga. Yang misalnya ini sekarang Bapak Toam, kita bangun di keluarga Toam itu, apa yang ada pada mereka? Apakah mereka punya tanah, dan tanahnya itu potensinya apa?
bisa dilakukan kegiatan ekonomi seperti apa di atas tanah itu. Jadi pendekatan pembangunan Papua ini diarahkan langsung kepada klan dan marga. Ini kita akan mulai pada tahun depan. Nanti Bapak Ketua DPR ada, Ibu Cynthia juga ada, mereka jadi kandidat juga ada. Jadi kita mulai membangun Papua dengan memperhatikan kekayaan yang dimiliki oleh orang Papua itu sendiri. Jadi secepat-cepatnya kita akan melakukan banyak perubahan dalam undang-undang untuk kepentingan kemajuan orang asli Papua. Nah, di dalamnya saya harapkan teman-teman dari berbagai suku yang ada dengan pengalaman profesionalismenya bisa terlibat untuk mendampingi percepatan pembangunan bagi program afirmatif untuk orang asli Papua. Nah, Bapak Ibu, ini konsep agak besar-besar. Nanti dalam kegiatan gereja secara ke dalam, juga kegiatan DPRP maupun DPRD, seluruh unsur pemerintah itu akan kita minta ruang dan waktu untuk memberi penjelasan sehingga seluruh giat pemerintah berlangsung dengan arahan dari Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua. Bagian terakhir, Bapak Ketua Klasis dan teman-teman, kita punya 5 raport saja di Papua yang harus dibereskan. Papua ini masih disebut sebagai provinsi termiskin dari 37 provinsi di Indonesia. Kenapa kita miskin di atas kekayaan? Ini pertanyaan besar untuk kita segera melakukan sebuah program. Yang kedua, Papua ini dari kehidupan rasa bahagia, indeks kebahagiaan juga terburuk di Indonesia. Karena masih ada pertikaian sosial di kantor-kantor kerja antara pimpinan bawahan juga belum baik-baik. Ini semua dinilai. Mudah-mudahan di jemaat tidak ada yang gitu ya konteksnya. Ketua jemaat dengan majelis telah cocok. Kalau itu ada, itu sudah masuk dalam penilaian tentang indeks kebahagiaan. Nah, itu masuk sampai di rumah. Kalau Bapak dan Mama tidak akor lagi, ini yang dinilai disebut indeks kebahagiaan. Jadi kita masih buruk dalam indeks kebahagiaan. Kemudian yang berikut, IPM kita masih rendah. IPM ini menyangkut bidang-bidang tugas teknis khusus, menyangkut operator, menyangkut tenaga dokter khusus. Ini kita masih sangat kurang. Ini harus ditingkatkan nanti. Kemudian kita punya nilai keempat itu tata kelola pemerintahan sangat buruk. Jadi nanti DPR dengan bupati-bupati yang baru, gubernur, supaya menata tata kelola pemerintahan itu dengan benar. Kalau orang dari sekolah guru, jangan suruh dia jadi kepala PU. PU itu insinyur punya tugas, bukan guru punya tugas. Atau di tingkat kecil di bawah kepala distrik, jangan guru. Itu tugas dari orang tamat dari sekolah pemerintahan, supaya dia bisa atur pemerintahan itu dengan baik. Ini yang disebut tata kelola pemerintahan di Papua masih sangat buruk karena tidak tepat penempatan orang dengan latar belakangnya. Yang terakhir dari penilaian kita itu adalah kita provinsi-provinsi ini terkorup. Terkorup itu artinya menggunakan uang tidak sesuai dengan rencana. Tidak sesuai rencana. Jadi kita masih masuk provinsi terkorup. Korupsi kita tinggi sekali. Jadi mari kita warga GKI, saya sampaikan bahwa satu kesempatan Presiden bilang begini, di Kristen itu katanya ada 10 hukum Tuhan ya pendeta. Saudara, iya Pak. Ya, saya hafal 1-2 saja. Katanya tidak boleh mencuri, menipu, lalu bersaksi dusta. Sana benar Pak, kami pendeta-pendeta ini dengan majelis sudah sampaikan di mimbar-mimbar, tapi umat yang pimpin ini belum melaksanakan. Oh ya, gitu Pak.
Ya ini saya membela diri saja, tapi ini kondisi real Papua. Jadi mari kita gereja sambil merayakan hari ulang tahun, kita perbaiki karakter dan mentalitas anak-anak GKI yang maju menjadi pimpinan di pemerintah. Nah, Bapak Ibu, ini tugas saya sekarang mengawasi soal itu. Mengawasi soal pemanfaatan uang oleh kementerian lembaga maupun oleh Pemda-Pemda sampai ke kabupaten, sampai ke kepala kampung. Itu tugas saya hari ini untuk mengawasinya di 8 kabupaten, 1 kota di Provinsi Papua. Ya, hampir sama dengan tugas BPPG. Tapi ini tugas langsung dari pemerintah. Gitu. Baiklah, saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang, tapi saya harus beri penjelasan. Sebagai mantan pimpinan GKI, tugas saya sekarang seperti itu, berkantor langsung di Istana Presiden dan juga ada kantor di Jayapura. Jadi 6 bulan di Jakarta, 6 bulan di tanah Papua. Mantap toh? Nah, itu baru GKI namanya. Jadi jangan jadi GKI yang tinggal-tinggal di satu tempat saja. Terus. Nah, saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Nanti hal-hal lain menyangkut keadaan pembangunan yang sekarang berlangsung. Ya, ini saya bicara dari sisi pemerintah. Pak Ketua Panitia sudah tahu ya cara-cara pemerintah. Jadi dokumennya diserahkan kepada saya supaya prosesnya proses pemerintah gitu. Terima kasih atas perhatian. Selamat ulang tahun GKI yang ke-68. Tuhan memberkati. Nah, kita tepuk tangan untuk paduan suara PW dulu. Tapi yang nyanyi hebat tadi saya lihat itu PKB, karena saya juga ikut nyanyi. Tepuk tangan dulu untuk PKB. Dari pos 300.000 rupiah. Kita mengucapkan Ini Bapak dosen. kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang mana Biasa ibu-ibu di Elroy itu dong kasih juga banyak. Mana ibu Elroy? di tanah Papua ini sampai kepada Ibu dan dari mana Elroy? 68 tahun. Doa dan Berapa, Bu, harapan ibu kasih saya pembangunan? selaku Ketua Sementara DPRK Kabupaten Pribadi. Papua, semoga nanti ke 100, 200, 300, GKI 400. di tanah Papua menjadi berkat untuk Bapak masyarakat di Bapak tanah Numun Papua berapa? di dalam pelayanannya kepada masyarakat yang ada. Ini di Papua. pendeta. Ya, yang pertama kita bersyukur gereja telah membangun sumber daya manusia sehingga sumber daya ini dapat berdaya mempersiapkan banyak hal, termasuk merencanakan pembangunan yang secara mandiri dilaksanakan oleh warga jemaat. Dan pembangunan Papua lebih banyak sudah terjadi melalui lingkup gereja, di mana gedung-gedung gereja, pastori, lingkungan ekonomi, kesehatan dan sebagainya itu dibangun secara mandiri oleh umat. Nah, karena itu kita sangat berterima kasih bahwa GKI Tanah Papua sebagai sebuah lembaga gereja yang juga memiliki sekolah SD hampir 800 unit, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMU, SMA, SMK hampir 800 unit. Dan dengan itu mereka membangun SDM secara swadaya dan mandiri. Nah, SDM itu kemudian mereka menjadi pegawai negeri, pengusaha dan lain sebagainya. Lalu itu mereka berdayakan, mengumpulkan kekuatan, lalu membangun gedung-gedung gereja. Dan ini kita sebut keterlibatan stakeholder yang begitu kuat. Nah, tinggal kita dari pemerintah dapat mengakomodir hal-hal ini dengan melihat perencanaan yang datang dari masyarakat supaya pemerintah juga turut berpartisipasi kuat di dalam pembangunan keagamaan atau keumatan di tanah.